Kita yang senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kagebi kepada kayu nikmat iman, kagebi kepada kayu nikmat Islam, kagebi kepada kayu panjang umur sehat walafiat, sehingga tanpa kekuatan sebab apapun maknanya mulai masih sempat melaksanakan sholat bersama. Salam dan salam, mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebanggaan dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang penuh dengan ilmu dan takwa. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita yang bertakwa kepada Allah yang sebenar-benar takwa. Karena dengan iman dan takwa lah yang akan menjamin kita yang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan iman dan takwa lah yang akan menjadikan kita yang manusia sempurna lahir dan sempurna batin. Maka oleh karenanya marilah kita bertakwa kepada Allah yang sebenar-benar takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam agama Islam. Maka oleh karenanya marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian di awal-awal surat Al-Baqarah Allah telah menjelaskan kepada kita yang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Alif Lam Mim, Zalikal kitabul kitab la raiba fihi, hanya keraguan dalamnya. Udang dimukakan menjadi penduduk yang bertakwa. Lalu siapa penduduk yang bertakwa? Allah dijelaskan dalam ayat yang berikutnya bahwa penduduk yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, penduduk yang percaya pada yang gaib, dan penduduk yang mendirikan salat, dan penduduk yang menafkahkan sebagian hartanya kepada jalan Allah. Maka karena waktu yang terbatas kita bahas mengenai yang pertama adalah ciri-ciri orang bertakwa. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa orang yang mendirikan salat, dan lihat ciri-ciri orang yang bertakwa lagi di ayat-ayat lainnya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menjelaskan, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan buruk. Maka oleh karenanya marilah kita terpedang sebayanya dengan benar dan sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Nabi Muhammad hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu. Hadiah yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah satu hari satu malam 5 waktu dipegang oleh Rasulullah adalah bebas daripada kefakiran. Artinya dia hanya orang fakir. Dengan kata lain mudah menjadi. Kita inginlah ulama-ulama yang mendirikan salat di masalah bahwanya mudah datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian hadiah yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada orang yang salat berjamaah selama malam itu kata Rasulullah dalam hadis lain adalah bebas daripada siksaan kubur. Kita yang benar-benar bahwa siksaan kubur itu cukup berat. Begitu kita mengalami kemudian menyayangkan kamu, maka terjadilah siksaan kubur di kubur yang dulu beliau besar, dulu beliau hancur, kemudian digigit oleh binatang berbisa, ikan kalajengking dan gelap buta dalam dunia. Tapi yang kita yang sholat
Suruh sebelum pohon berjamaah, maka rasa kuburannya lapang dan bebas pada sisa. Kemudian hadis yang ketiga yang diberikan oleh Allah pada salat berjamaah satu hari satu malam waktu dibuka dari sholat maghrib adalah melewati jembatan sholat malam sholat ini dengan mudah cepat seperti kilat menyambarkan batu. Para yang menunjukkan bahwa jembatan siratal mustaqimnya panjang di 1000 tahun perjalanan jalan kaki yang cukup panjang. Di bawahnya api yang membara. Banyak orang yang berjinjil yang menunjukkan sholat berjamaah satu hari satu malam yang mudah cepat seperti kilat menyambarkan batu. Kemudian hadiah yang keempat yang diberikan oleh Allah yang sholat berjamaah satu hari satu malam adalah menerima hukum jalan amal dari hati kita. Barang saat kalau yang menerima hukum jalan amal dengan jarum maka dia masuk surga dan kulit yang menerima hukum jalan amal dengan jarum yang berkulit. Kemudian hadiah yang kelima yang diberikan oleh Allah pada yang sholat berjamaah satu hari satu malam waktu sudah dari sholat hari saya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa ini, tanpa diperiksa itu langsung masuk surga. Kenapa? Karena yang pertama sekali diperiksa dia adalah kenapa sholat. Apabila sholatnya yang betul, yang lain maka diperiksa. Tapi apabila sholatnya yang betul, yang lain oh dia di dunia dia berkata kita coba kasih minat membayar. Maka oleh karena yang kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah juga dalam hadis man shalla isya fi jama'ati faqannama nisfa lailah wa man shalla subha fi jama'ati faqannama qala man shalla isya fi jama'ati barang kata dia sembahyang isya berjamaah seakan-akan dia sudah beribadah seperempat malam. Barang kata dia sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia sudah beribadah sepanjang malam. Bayangkan selama dia beribadah tiap-tiap orang dia sembahyang isya berjamaah yang kau mengkaji yang kamu dalam salat subuh berjamaah, maka Allah menilai seakan-akan selama dia dunia dalam keadaan beribadah sepanjang luar biasa. Maka oleh karena Allah baik saja dan tinggalkan salat berjamaah subuh berjamaah. Kemudian di akhirat nanti nasabah manusia berhalau oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Golongan yang pertama yang dihalau oleh Allah masuk surga tanpa hisab adalah dengan wajah seperti bintang, kilat-kilat luar biasa. Lagi kilat-kilat lagi wajahnya kita masuk surga tanpa hisab. Para malaikat menunggu terkejut dan terheran-heran. Wahai saudara-saudaraku yang datang kubur di dunia sehingga kata halau masuk surga dan wajah seperti bintang kilat-kilat. Maka orang itu menjawab, kami sangat menjaga sholat berjamaah satu hari satu malam waktu. Begitu ada dipandangkan kamu yang hilangkan kekuatan poin mengubah peralatan hilang ya membayar sejak ini. Kamu yang bukan ubah untuk kedaya penduduk tunggu sampai yang jatuh ini. Kemudian kedua berhalau datang masuk surga dan wajah seperti bulan purnama lagi bulan kilat-kilat luar biasa wajahnya. Para malaikat manduk terheran-heran dan kagum-kagum. Wahai saudara-saudaraku yang datang kubur di dunia sehingga wajah anda lagi bulan purnama hamba Allah masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka menjawab, kamu wajah dunia sangat menjaga salat berjamaah sholat yang pokoknya. Begitu ada dipandangkan kamu kerap masjid, kamu di pertengahan masjid, kamu kerap masjid. Golongan yang pertama belum begitu ada dipandangkan baru. Begitu yang mau jadi jauh masjid. Golongan yang kedua kerap masjid.
Kemudian golongan yang ketiga yang diatur masuk surga tanpa hisab adalah wajahnya seperti matahari, luar biasa berkilat-kilat, kan jiwa lama kau jadi wajah lagi kau berkilat-kilat. Para malaikat pun terheran-heran dan terkagum-kagum. Wahai saudaraku, apa yang kalian kerjakan di dunia dulu sehingga kalian dihalau masuk surga wajah seperti matahari? Maka wajah itu juga bahwa kamu sangat menjaga salat berjemaah satu hari Sabtu dalam minggu Ramadan. Begitu adzan dikumandangkan, kamu kana masjid. Adzan dikumandangkan, kamu kalian sembahyang tahiyat masjid, kalian sembahyang dua rakaat salam tebak salam mau, kamu sembahyang masjid. Maka menjadi dalam ini lebih akhirat. Kalau dengan wajah seperti matahari, malah kamu menjaga salat berjemaah satu hari satu malam waktu. Jangan lupa melakukan air putih. Yang pernah kita